Pemirsa, buntut penolakan visa atlet Israel untuk ikut serta dalam kejuaraan dunia gimnastik artistik di Jakarta memasuki babak baru. Federasi Olahraga Internasional atau IOC memutuskan untuk melarang seluruh pertandingan internasional yang diatur IOC digelar di Indonesia termasuk Olimpiade. Dewan Eksekutif IOC memutuskan untuk melarang Indonesia menggelar event olahraga di bawah payung IOC termasuk Olimpiade. Keputusan ini diterapkan hingga pemerintah Indonesia dapat menjamin seluruh atlet terlepas kewarganegaraannya bisa tampil di event olahraga. IOC juga merekomendasikan seluruh federasi nasional atau internasional untuk tidak menggelar event atau pertemuan apapun di Indonesia hingga masalah ini terselesaikan. Keputusan diambil IOC dengan alasan agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap atlet ke depannya. Menanggapi keputusan IOC, Menpora Erick Thohir menegaskan pemerintah Indonesia berpegang pada prinsip untuk menjaga keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan event internasional. Erick juga menegaskan langkah tersebut dilandasi ketentuan konstitusi yang berlaku, di mana Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Menpora juga memahami keputusan tersebut membawa konsekuensi, di mana Indonesia tidak dapat menjadi tuan rumah kejuaraan di bawah payung Olimpiade selama tidak dapat menerima kehadiran Israel. Menyikapi hal tersebut, Menpora menegaskan pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mempersiapkan blueprint pembangunan olahraga nasional dan berperan aktif di berbagai ajang olahraga internasional. Pemirsa, Indonesia melarang dan juga Indonesia dilarang setelah berhasil selenggarakan sejumlah pertandingan internasional. Kini Indonesia dianggap anak nakal. Dan kita bahas bersama anggota DPR RI Komisi 10 lalu Hadrian Irvani dan pengamat olahraga Eko Nur Krisyanto dalam program Sindo Prime malam tadi bersama rekan David Silahoy. Berikut ini. Apa tanggapan Komisi 10 terkait putusan IOC ini yang barusan kami sampaikan tadi? Ya, jadi kami di Komisi 10, jika keputusan IOC ini benar adanya, maka tentu sangat menyayangkan sekali. Dari awal kami sudah menyampaikan kepada publik bahwa sepakat dan setuju dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenpora. Nah, bahwa sesuai dengan konstitusi kita, penjajahan di atas dunia tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Yang kedua, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel kita tidak tahu. Kita tahu bahwa tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Kemudian yang ketiga, hari ini Indonesia tetap komit untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Nah, hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan sehingga kebijakan yang diambil oleh Indonesia dengan tidak mengeluarkan visa bagi atlet-atlet Israel di kejuaraan senam internasional yang ada di Jakarta. Oleh sebab itu kami setuju dan tentu dengan keputusan yang diambil oleh IOC hari ini sungguh sangat mengagetkan. Seharusnya IOC berdiskusi dulu dengan kita, dengan Kemenpora dalam hal ini, bahwa kita tahu pengadilan arbitrase juga menolak gugatan yang diajukan oleh Federasi Senam Israel. Artinya dengan penolakan tersebut, maka apa yang diputuskan oleh pemerintah kita betul-betul sesuai dengan kondisi dan hak konstitusi yang kita miliki. Seperti itu, Mas. Ya, tapi ini Indonesia juga dianggap telah melanggar piagam Olimpiade yang tadinya awalnya juga kita menyepakati, yang isinya menjunjung tinggi non-diskriminasi. Jadi bagaimana ini antara politik dengan olahraga? Kita mau majukan olahraga tapi kemudian ada politik seperti ini. Mana yang harus dibela dulu nih, Pak, kalau menurut Komisi 10? Ya, saya rasa ini bukan persoalan politik ya. Ini persoalan tentang hak kenegaraan yang kita miliki.
dengan batas-batas konstitusi yang kita miliki. Kemudian perlu diingat, Mas, bahwa olahraga itu tidak hanya perkara prestasi, tidak hanya sportivitas, tidak hanya menang dan kalah, tetapi olahraga itu adalah masuk unsur-unsur nilai kemanusiaan. Nah, menjunjung tinggi unsur-unsur nilai kemanusiaan inilah yang perlu juga dikedepankan. Oleh sebab itu, negara kita hari ini komit mendukung kemerdekaan Palestina. Nah, salah satunya itu karena walaupun hari ini Israel sudah mengatakan gencatan senjata dengan Palestina, tetapi tetap saja kita tahu bahwa masih banyak korban berjatuhan. Nah, langkah-langkah yang diambil oleh negara kita bukan berarti langkah politik luar negeri. Kita tahu bahwa politik luar negeri kita adalah bebas aktif. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi yang saya sampaikan tadi, bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah kita hari ini sudah tepat. Nah, mengenai keputusan IOC ini tentu ada ruang-ruang diplomasi, ruang-ruang diskusi. Oleh sebab itu kami berharap Kemenpora dalam hal... Pemirsa, massa merusak mobil curian yang diduga gagal dibawa kabur pelaku di Takalar, Sulawesi Selatan. Saat beraksi, pelaku berusaha menyekap seorang ibu rumah tangga di dalam kamar. Warga desa Moncong Komba langsung berkumpul usai mendengar teriakan korban yang nyaris menjadi korban perampokan oleh seorang pria yang mengenakan mukena hitam di desa Moncong Komba, Kecamatan Polong, Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Namun pelaku yang berhasil menyekap korban bernama Daeng Bolo yang berusia 68 tahun melarikan diri setelah dipergoki oleh menantu korban khas memang di dalam kamar. Warga yang geram langsung merusak dan membalik mobil yang dikendarai pelaku hingga ringsek. Ironisnya, mobil yang digunakan pelaku untuk merampok adalah mobil milik seorang anggota polisi yang bertugas di wilayah Kota Makassar. Berdasarkan laporan korban, aparat Satreskrim Polres Takalar langsung olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi termasuk korban atau pemilik rumah. Identitas pelaku perampokan telah dikantongi dan kini dalam pengejaran petugas Satreskrim Polres Takalar. Dugaan kasus percobaan pencurian, ya, dugaan karena pada saat TKP mobil yang diduga pelaku itu sementara ditemukan oleh warga. Ini dugaan pencurian apa ini? Untuk sementara motifnya belum kita tahu karena si pelaku ini masuk ke dalam rumah di belakang dan memakai cadar. Berapa orang dugaan informasi itu? Sementara sendiri. Mobil yang dikendarai pelaku kini disita di Polsek Polong, Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Sementara pelaku perampokan yang diduga menyamar sebagai seorang wanita masih dalam pengejaran aparat Satreskrim Polres Takalar.